Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah penjurnalan. Penjurnalan merupakan proses pencatatan transaksi keuangan dalam buku jurnal. Penjurnalan juga bertujuan untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan transaksi keuangan sesuai dengan akun-akun yang terlibat. Penjurnalan juga memudahkan pelacakan dan pelaporan transaksi keuangan dalam laporan keuangan. Ya, bisa dibilang ini untuk dikenali dulu ya. Termasuk langkah-langkahnya. Mengidentifikasi transaksi. Identifikasi dan mendefinisikan setiap transaksi bisnis yang memerlukan pencatatan. Transaksi bisnis juga berupa penjualan, pembelian, pengeluaran, penerimaan, atau peristiwa keuangan lainnya. Menentukan akun yang terlibat. Setiap transaksi akan memengaruhi satu atau hal yang lainnya dalam buku besar. Jadi untuk mencatatnya, ya tentukan dulu akun-akun yang terlibat dalam transaksi. Contohnya akun termasuk kas, piutang, presiden, beban, dan pendapatan. Selanjutnya, menentukan bagian akun. Setiap transaksi biasanya melibatkan dua akun, yaitu akun debit atau dalam penambahan dan akun kredit bagian pengurangan. Tentukan sisi mana yang akan didebit dan sisi mana yang akan dikredit. Prinsip dasar dalam penjurnalan bahwa jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit atau bisa dibilang balance. Dan selanjutnya menentukan besaran debit dan kredit. Tentukan jumlah yang akan didebit dan jumlah yang akan dikredit untuk setiap posisi akun yang terlibat dalam transaksi. Pastikan jumlah debit dan kredit sesuai dengan besarnya transaksi. Jadi maksudnya itu ya kita harus masukin gitu yang pas bagian mana kredit dan debit dari inti semua ini. Oke, selanjutnya mencatat transaksi dalam jurnal. Catat transaksi dalam jurnal akuntansi. Jurnal merupakan buku harian yang mencatat transaksi dalam urutan setiap waktu. Maksudnya gimana? Itu tuh maksudnya buku harian yang dicatat dalam urutan setiap waktu. Kayak dalam hari itu catat beberapa waktu sekian berapa gitu. Nah, setiap masukan jurnal biasanya mencakup tanggal, nama akun yang debit, nama akun yang kredit, besaran debit, besaran kredit, dan deskripsi singkat transaksi. Kedua, dan selanjutnya maksudnya posting ke buku besar. Setelah mencatat transaksi dalam jurnal, langkah berikutnya adalah memindahkan informasi ke buku besar. Buku besar itu bisa dibilang semua akun yang didaftar dan digunakan dalam perusahaan, dan setiap akun memiliki bagian sendiri untuk mencatat perubahan akun tersebut. Jadi untuk ya bisa dibilang untuk merangkap lah dari semua gitu, dari bagian-bagian khusus dijadikan kesimpulan umum gitu. Oke, selanjutnya menyusun neraca lajur. Setelah seluruh transaksi atau semuanya dicatat dalam buku besar, kita dapat menyusun neraca lajur untuk memeriksa apakah jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit. Ya, kalau misalnya seimbang itu menandakan jurnalnya udah dilakuin dengan benar gitu. Kalau enggak ya ada yang salah gitu dan perlu dievaluasi kembali gitu. Ya neraca lajur ya basis dasarnya ya dari buku besar gitu. Oke, selanjutnya menyusun laporan keuangan. Setelah memastikan bahwa neraca lajur seimbang, kita bisa menggunakan data dalam buku besar untuk menyusun laporan keuangan gitu. Seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Ya untuk menghitung laba ruginya. Dan yang terakhir, menjalani proses pemeriksaan. Ya, dalam proses penjurnalan dan pembukuan harus diperiksa oleh akuntan atau auditor, ya bisa dibilang para pengecekan lah, pemeriksa gitu, yang untuk memastikan bahwa dalam hal pencatatan itu benar nggak sama standar akuntansi yang berlaku gitu, juga sesuai nggak itu dari secara keseluruhan gitu. Baiklah, kalau sudah menyimak, berikan kritik dan saran dan tulis di komen. Saya ucapkan terima kasih.